Hey, kali ini aku mau menceritakan kelanjutan film Pulau Hantu. Film Pulau Hantu 2 ini dirilis pada tahun 2008, 1 tahun setelah film yang pertama. Dengan sutradara yang masih sama, Josh Purnomo. Dan film ini bisa kalian tonton di True ID secara gratis dengan mengklik link yang ada di deskripsi, oke? Mengisahkan tentang beberapa orang yang akan mengadakan pesta perayaan pernikahan di Pulau Madara. Tapi tentu saja mereka diteror oleh si hantu mulut mangap yang menjadi ikonik series film Ghost Island ini. Lalu bagaimana nasib Dante, Alicia dan Mario setelah melihat Tulut Ngap memukbang jasad nahkoda kapal di film sebelumnya? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita mulai dan putar intronya. Setelah Dante, Alicia, dan Mario melihat nahkoda kapal dimukbang oleh hantu mulut mangap, Dante nyeburin diri ke laut menggunakan ban pelampung. Sementara Mario berusaha menyelamatkan Alicia yang ditahan si hantu. Namun pada akhirnya mereka berdua tewas di tangan Tulut Ngap. Dante sendiri yang pingsan dengan ban pelampungnya ditemukan oleh Nero yang ternyata masih hidup dan menaiki sampan. Dante terkejut terbangun di kamar resort dan dia mulai berkeliling tapi gak menemukan siapapun. Tiba-tiba sampai akhirnya Dante bertemu Nero tapi dia malah pingsan karena mengira Nero adalah hantu. Kemudian kita diperlihatkan beberapa anak muda yang menaiki perahu menuju Pulau Madara. Dan ternyata sebelum meninggal, Tandu sempat menerima reservasi satu rombongan untuk merayakan pernikahan teman mereka. Mereka yang datang duluan antara lain Joe, Brian, Martin, Tia, Marsha, dan Aura, beserta satu dukun mereka. Sementara pasangan pengantinnya, Michael dan Kayla, baru akan datang belakangan. Marsha memiliki rencana untuk membayar lebih murah. Mereka mereservasi dengan biaya penginapan di kantor pusat dan saat sampai di sana, Marsha akan menyuguhkan pemandangan auratnya pada petugas resort agar mengizinkan mereka untuk mengadakan rave party tanpa memberitahu kantor pusat. Sesampainya di sana, rombongan tersebut bertemu dengan Nero yang bertindak sebagai pengelola gadungan abal-abal karena kan Tandu dan Lazar udah meninggal. Marsha memulai rencananya untuk memancing Nero agar mengizinkan merayakan party usai memberikan bukti reservasi penginapannya. Awalnya Nero menolak, tapi cowok normal mana sih yang bisa tahan sama rayuan mau cewek yang disuguhkan dua gunung? Panas cu. Harap maklumin ya kalau agak berbau dewasa, karena di sepanjang film mata kita memang disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan aurat wanita. Marsha mengatakan jika ada sekitar 200-an orang yang akan datang dan kebanyakan cewek. Mungkin Nero bisa mendekati salah satu dari mereka nantinya. Atau kalau enggak, Marsha menawarkan diri untuk mendekati dirinya karena Marsha juga lagi jomblo. Nero pun akhirnya menerima tawaran itu dan menunjukkan kamar mereka, sekaligus memperingatkan agar mereka gak pergi ke belakang pulau. Marsha lalu mencoba menghubungi Michael menggunakan walkie-talkie. Namun gak ada jawaban karena Michael dan Kayla sedang asik Ewita di atas kapal. Si Reza Rahadian emang suka begituan dari dulu ya. Lalu saat Marsha and the Gang mempersiapkan perlengkapan perayaan pesta, Nero memperhatikan mereka dan Dante datang mengajak Nero pulang. Tapi Dante mengurungkan niatnya saat melihat Tia. Tia juga terlihat senang bertemu dengan Dante yang masih bisa tersenyum walaupun sedang berduka karena kematian teman-temannya. Mereka lalu jalan berdua. Cie-cie Dante dan Tia. Nero sendiri yang menerima pengiriman barang dari bawahan Tandu yang bernama Galigo mulai mengobrol dengan bahasa daerah mereka masing-masing. Dan gak ditranslatein cu. Bahkan aku sendiri tuh gak tahu mereka berdua ini ngomong apaan. Tapi yang pasti Nero berbohong pada Galigo dan mengatakan jika Tandu sedang berenang.
Kemudian Tia memperkenalkan Nero dan Dante pada Michael dan Kayla yang baru datang. Di sini Dante terkejut karena dia kan nggak tahu kalau Nero mengizinkan mereka membuat party. Dante berkata kalau teman-temannya mati satu persatu. Kayla ketakutan tapi Mike menenangkannya karena mereka juga sudah membawa dukun pawang hantu. Padahal dukun itu sudah terbunuh ditenggelamkan ke laut. Tentu saja oleh si hantu mulut mangap. Sementara itu, Joe dan Brian justru pergi ke belakang pulau untuk mencari bambu. Dan di sini, Joe mengerjai Brian dengan tangan palsu yang terputus. Mereka gak sadar jika hantu mulut mangap mengawasi mereka. Malam harinya, mereka bersenang-senang di kolam kemaksiatan. Mereka juga mengajak Nero dan Dante. Saat makan malam, usai Tia memasak, Tia mengajak Dante makan berduaan dan mereka cipokan. Lalu saat akan mau tidur, Michael dan Kayla melakukan cocok tanam. Begitu pula dengan Aura dan Martin. Tapi mereka diganggui oleh hantu si mulut mangap. Alhasil mereka berdua gagal melakukan cocok tanam. Sabun lagi. Kasian banget lu, Tin. Sementara Brian dan Joe justru ingin merekam si pengantin baru diam-diam yang sedang Ewita di dalam kolam. Saat Brian pergi ke toilet untuk shower dan meninggalkan Joe sendirian, Joe melihat seseorang dan mengikutinya diam-diam, bahkan sampai pergi ke kuburan belakang pulau. Akhirnya Joe diteror dan ditarik oleh hantu mulut mangap. Marsha juga mendapat gangguan seperti televisi yang menyala sendiri dan sound system panggung untuk pesta yang berdengung. Dia merasa lega saat bertemu Nero dan memeluknya. Pagi harinya, saat menyusuri pantai, Dante melihat kepala di laut dan dia pingsan. Padahal itu kepala Tia yang sedang berenang. Saat Tia memberikan nafas buatan, Brian dengan jet ski-nya mengajak mereka untuk bergabung bersenang-senang dengan Martin dan Aura juga. Sementara sebagian dari mereka melakukan snorkeling menikmati keindahan alam laut. Dan saat menemukan boneka di dasar laut, Kayla mengambilnya. Brian and the gang yang keasyikan main jet ski tanpa sadar memasuki daerah terlarang belakang pulau. Ketika Dante, Martin, Aura dan Tia jatuh, Aura tiba-tiba menghilang. Beruntungnya, Martin berhasil menemukannya. Dante yang mulai menyadari mereka berada di kawasan belakang pulau, langsung meminta segera cabut dari sana. Hari menjelang sore, Dante yang melihat boneka yang dipegang Kayla mulai pingsan lagi. Nih Dante hobi pingsan apa gimana sih? Kemudian mereka menyadari jika Joe menghilang. Saat mandi, Kayla mendapat gangguan seperti Meryl di film pertama. Sementara Aura juga mendapat teror segumpal rambut di dalam kamar mandi. Michael yang melihat posisi walkie-talkie Joe sangat jauh di belakang pulau berniat akan mencarinya. Mike, Brian, Aura, dan Martin pun pergi ke belakang pulau, sementara Marsha berjanji akan menyusul. Setibanya di dalam hutan, Brian dan Mike menemukan walkie-talkie, lalu Aura dan Martin menemukan handycam Joe. Kemudian saat kembali ke resort, mereka menyaksikan isi rekaman dari handycam Joe bersama-sama, di mana ada sosok hantu dengan mulut mangap yang menarik Joe menuju kegelapan. Mereka semua panik dan ingin pulang, khususnya Nero yang memaki mereka karena sudah melanggar peraturan. Namun Mike tetap kekeh ingin melanjutkan partinya dan gak ada yang boleh pergi, karena semua orang juga sudah menuju ke sana. Mereka membagi tim, ada yang menerima tamu dan ada pula yang mengawasi agar para tamu gak pergi ke belakang pulau. Di dalam resort, Kayla sudah mulai diganggu seperti Meryl dan dia membuang boneka itu ke laut. Kemudian saat Brian mengatakan jika tamu terakhir sudah tiba di sana, party pun langsung dimulai. Dan satu persatu mereka yang menjadi panitia mulai diteror. Dimulai dari Aura dan Martin yang dibunuh dengan sangat ngeri. Kemudian Kayla yang nasibnya persis seperti Meryl, membawa boneka ke laut dan menenggelamkan dirinya sendiri. Brian sempat mengejar dan mencarinya, namun tubuh Kayla gak ditemukan.
Mereka mencoba menghubungi Mike tapi gak ada jawaban karena Mike sendiri sedang pergi ke belakang pulau mencari Joe sebab sebelumnya dia sempat mendengar suara Joe minta tolong dari walkie-talkie-nya. Kemunculan aura yang bersimbah darah sebelum tewas di hadapan mereka membuat semuanya semakin ketakutan. Brian yang sangat panik mendayung sampan sendirian. Sementara Dante, Nero, Marcia, dan Tia yang akan menaiki kapal untuk mengejar Brian terhalang karena kunci kapalnya dipegang Michael. Dante dan Nero lalu menyuruh Tia dan Marcia menunggu di kapal dan mereka berdua akan mencari Mike. Mike sendiri terbunuh dan dicekik si hantu. Tak berapa lama kemudian, Marcia yang mendapat sinyal dari Mike meninggalkan Tia hanya untuk mati karena ditenggelamkan di kolam oleh si hantu. Di dalam hutan, Nero dan Dante dikejar si hantu juga. Ya, pada taulah kekocakan mereka berdua ini. Tia yang ada di kapal sendirian juga mulai diganggu dan ditarik ke dalam laut. Brian yang menaiki sampan juga sama. Sampannya terbalik dan Brian ditarik ke dalam laut. Sementara Nero dan Dante tiba di kuburan. Mereka meminta maaf dan segera pergi. Tapi Nero ditarik dan untungnya Dante berhasil menyelamatkannya. Kemudian mereka menemukan mayat Mike dan mereka segera mengambil kunci kapal lalu segera lari. Tapi si hantu menghadang mereka berdua dan mulai mencekiknya. Untungnya ada Pak Ustadz yang entah datangnya dari mana. Dan Pak Ustadz ini sebelumnya dekat dengan Pak Wisnu, ayahnya Tania, pemilik pulau. Beliau menyuruh mereka segera pergi membawa semua teman mereka keluar dari pulau. Tapi akhirnya Pak Ustadz itu terbunuh juga oleh si hantu mulut mangap karena kehabisan nafas akibat dicekik. Nero dan Dante berlari dan setibanya di acara party, mereka melakukan segala cara untuk memberitahu para pengunjung. Tapi mereka berdua gak digubris. Bahkan meskipun mereka juga sudah mencabut berbagai kabel listrik, tapi gak ada yang terjadi. Mereka terus mati-matian memberitahu para pengunjung, namun Dante malah dijadikan leluconan oleh mereka semua. Alhasil, Dante dan Nero yang kehabisan cara mulai menyerah dan mereka pergi berdua menaiki kapal. Saat mereka sudah berhasil menjauh dari pulau, kerlap-kerlip lampu party tiba-tiba padam dan semua orang terdengar berteriak histeris. Dan film pun berakhir dengan kekocakan gak jelas dua lelaki prik ini. Oke, kita lanjut ke sequel ketiganya ya, yang entah semakin seru atau kagak. Tapi biar kalian gak penasaran dan supaya tuntas, langsung aja yuk klik link yang muncul di pojok kanan atas ini. Tapi jika kalian masih mau nunggu sampai closing sih, gak apa-apa. Gue tadi ngeliat ada sesuatu yang gerak di situ. Kalau Nora, ini Nora. Yo, di sini Michael, Joe. Joe. Ini posisi dia jauh banget nih. Dia semalam pamitnya mau ngapain sih? Kemarin pas gue lagi ngegapir lo ML, gue cabut duluan. Terus? Ya gue nggak tahu dia kemana. Kenapa lo nggak ikut sama dia? Gue manual. Ngantuk. Gue ngantuk. Nah, aja lo takut. Ini kira-kira posisi dia ini di belakang pulau nih. Mau kemana lu? Mau nyari Joe? Gue ikut. Kok mukanya pucat kayak gitu? Kenapa? Udah nggak usah dibahas yuk. Gue udah bilang, jangan ke belakang pulau, bahaya. Setenang sih semua. Kalau gitu kita cepat-cepat pergi aja dari pulau ini. Nggak ada satu orang pun yang boleh pergi dari pulau ini sebelum pesta gue selesai. Itu hantu yang sama yang ngatuin kita, tau gak lo? Dia terus gimana?